Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Selamat malam Sugeng Dalu Bu Titi. Banyak sekali, ini ada 30 partisipan. Oh, iya. Dan ada beberapa yang mungkin kami belum kenal ya. Kalau Pak Thomas jelas, Pak Anto, Bu Mari, ada Bu Morida yang jauh banget dari Medan, Pak Suhatno, saya kok juga belum begitu kenal ya. Dan yang lain-lain. Kalau dengan saya sudah kenal Pak belum? Suhatno itu Balai Kaji Balai Pelestarian Nilai Ilmu. Oh, yang di Katamso itu ya? Bukan? Iya. Kantornya di Katamso? Iya. Ya, Iya. dulu. Iya. Satu kantor dengan saya. Oh, gitu. Ya, ya. Purna Sugeng Dalu Pak Hatno. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bu. Sugeng Dalu. Ini adalah apa ya, bincang-bincang edisi 1. Kalau enggak. Baru kita mulai malam ini. Rencananya sih maunya setiap Kamis malam kita akan ada pertemuan semacam ini. Karena ternyata ada banyak anggota Jogja Heritage yang memiliki apa ya namanya pengetahuan yang macam-macam gitu yang bisa dibagikan untuk kita semua. Ya, jadi ini malah jadi berkah ya karena harus di rumah terus, jadi malah bisa ketemu lewat Zoom ini ya. Yeah. Saya kira tidak berpanjang lebar, kita nanti akan mendengarkan cerita dari Bu Ilmi, mungkin ditambahi dari Bu Popi, lalu yang mimpin Pak Bobi ya, yang ditunjuk Mbak Utami. Ya, bukan saya Bu yang nunjuk. Kali ini. Mungkin ini pengalaman Bu, besok lagi kalau perlu nggak perlu pakai moderator. Oh gitu ya. Ini ya, kan yang host YHS terus gitu malah bagus. Bu Titi, Bu Cita, Bu Juwita, Bu Tami itu sebagai host tetap gitu. Nak sifatnya meng cerita. Oke. Mbak serius. Mbak Utami sudah bikin jadwal tiap Kamis itu sampai akhir tahun udah penuh. Masih ada lagi yang belum kebagian waktu. Insya Allah 2 minggu lagi Bu Popi, Bu. Bu Popi gitu. sudah konfirmasi juga. Iya. Minggu depan Pak Anto ya? Ya, 2 minggu lagi Bu Popi, kemudian 2 minggu berikutnya Pak Anto. 2 mingguan kok ya? Yang, bukan? ya, 2 mingguan. Yang Juli ini khusus tentang pecinan. Oh, okay. Yang bulan depan khusus wisata spiritual ya. Pak Kusul, Mbak Tami, ada poster yang menunjukkan jadwalnya dalam beberapa bulan mendatang supaya dicatat oleh masing-masing. Ya, Pak. Malam Bu Tami. Malam Bu Tami, mohon izin. Bu Dalu dari Jakarta ini. Dari Jakarta saya dengan istri Bu Woro sudah hadir. Bu Woro Sugeng Dalu. Mas Uki. aku. Bu Popi. Ya suaranya Mas Uki ya? Iya. Bu Popi. Aku kelingan Pak Yono tuh. Iki iso dadi reuninan iki. Loh itu di belakangnya Pak Bobi kok ada yang wira-wiri bawa makanan. Mau didom ini. Ini menunjukkan real life. Mana Bu Woro? Pak Uki. Mas Uki. Mana Bu Woro? Itu tadi ada DWM. Nah itu ada. Di Raketo. Saya. Hadir. Ya sudah Bu Ilmi, engko iki cerita terus ora rampung-rampung le cerita. Bu Ilmi monggo. Ini kan modelnya cerita Mbak Bu Titi ya, cerita nek ana takon diselani gitu aja tuh ya. Iya, begitu aja. Ini untuk pelajaran pertama, tapi mestinya ke depan nanti formatnya santai, cerita-cerita tidak seperti seminar lain. Ya, besok kalau ada yang mau share pakai slide itu boleh? Boleh. Oh, boleh saja. Ini Bu Ilmi juga share pakai slide
kok. Oh ya. Oh, sip kalau enggak kan kita enggak tahu wujudnya. Ya, ujian komprehensif. Kecuali Bu Ilmi sama Bu Woro. Ya sudah Bu Ilmi, monggo. Dimulai saja. Oh, mboten mawi Pak Bobi rumiyin. Aku ora ngerti apa-apa saya. No, hosting Aku ngerti ini Wacin Waki tak kira merek cat kae. Wah. Enggak, tapi menarik ya. Tadi mulai Pak Edi di WA grup mulai apa bedanya dengan wayang Potehi? Bagaimana awal sejarahnya? Mengapa kok bisa dikatakan sebagai akulturasi Cina dan Jawa di mananya? Bagaimana perkembangannya secara dari awalnya sampai penyebarannya, dan kira-kira sampai kapan itu, apa masih ada yang mewarisi apa tidak dan sebagainya. Lalu yang selintas di poster itu kan yang menarik, kok koyo tokoh-tokoh Cina ya. Lalu letak wayang Jawanya di mana? Nanti mungkin Bu Ilmi bisa cerita gitu ya. Ya, tapi monggo Bu Ilmi, banyak pertanyaan yang bagi orang awam itu. Pak Bobi. Nggih. Yang enable itu sharingnya. Ini Bu Sita, Bu Titi, sebaiknya kalau pas presentasi yang lain videonya ditutup apa enggak? Oh iya, betul. Iya, di-mute aja nanti. Di-mute ya semua teman-teman ya. Supaya fokusnya pada Bu Ilmi. Loh, aku tuh ternyata ngomong lama tak pateni tadi. Monggo Bu Ilmi, lainnya di Bu Ilmi kok malah mati tuh, bukan? Iya itu belum nyala. Bu Ilmi dipencet anunya. Nah, ya sudah. File sharingnya di enable dulu Bu, file sharing. Hostnya share screen-nya Bu Ilmi, bentar. Kan dia. Oh. Bu. Itu bisa di share screen, Bu. Di share screen. Belum mulai tuh ini dulu. Gak mulai gitu. Dulu aja pada. Sekakono deh. Pencet lagi nih. Anu lu pakai anu. Bu Ilmi, sudah oke. Ya, nanti dikirim dulu. Oh, di rumah. Ya di rumah aku nanti. Tapi presentasinya Bu Ilmi oke punya loh. Top tenan. Oh, ngawur ini. Karo dalang itu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Wah ini. Ini saya mau bincang-bincang tentang wayang Cina Jawa. Salah satu bentuk akulturasi budaya Jawa. Jawa karo Cina, Yogyakarta. Itu ceritanya. Kenapa saya kok saya bilang Cina Jawa, wayang Cina Jawa. Kenapa? Karena bentuk wayangnya itu saka kulit kebo. Ketika mahal itu terus nganggo karton. Nah, itu. Caranya membuat itu juga persis kayak wayang Purwo. Tapi gini, karena ini ceritanya Cina, terus profilnya itu ya profil Pak Thomas, selamat malam. Malam ya Ibu. Maaf ya Pak ya. Monggo. Dan saya Pak. Itu jadi profilnya juga face Cina, unprofil bukan tidak unface.
Kemudian juga digapit. Jadi ada gapit wayangnya persis wayang Purwo. Kemudian apa? Walaupun ceritanya Cina tapi instrumen gending-gendingnya Jawa. Juga pakai sinden. Juga pakai dalang. Dalangnya ya dalang Jawa, tapi tidak memakai blangkon, tidak memakai ini enggak, seadanya. Rileks. Santai lah. Nah itu. Ini tak lepas dari peran seorang peranaan yang namanya Gan Tuan Sing. Kuan Cik. Nah, ini Kiai ini pun menikah Pak Thomas. Ya. Ya. Itu. Nenek moyang kita. Rengose ampuh tenan. Dia itu lahir di Jatinom, walaupun peranaan tapi di Jatinom, tidak di kota. Ya di Jatinom. Kemudian karena di pedesaan ya, jadi kumpulnya juga dengan anak-anak desa itu. Padahal di desa itu orang senang wayang kulit. Dia juga ikut dengan teman-temannya nonton wayang kulit, yuk nonton. Waduh wae lah, seperti orang Jawa nonton wayang kulit ya nonton wayang kulit gitu. Dia kan ikut kakeknya tuh. Nah ini kakeknya itu Cino Deles. Ini Sinke apa kalau basa wong Jawa ana sing ngarani singkek, padahal singke. Ini saya wawancara dengan Bu Martono itu Sinke. Nah ini punya anak itu tadi yang Nah, ini punya anak dan Tuan Sing ini sudah beranaan. Kemudian ini meninggal tahun 67. Ada yang mengatakan 66, tapi itu 67. Kemudian punya anak Gan Lian Kim yang kemudian namanya Gani Lukito itu tahun 82 meninggal. Ini anak putranya Gan Tuan Sing ini tidak tertarik pada wayang tadi, tidak bisa menirukan ayahnya, tapi justru main biola di RRI itu. Oh. Ya. Ini Gan Lian Kim atau Gani Lukito ini di Jogonegaran ya, rumahnya. Kan ini tahun 2020-an ini pindah ke Jogja. Karena apa? Nyusun warta kadol krungu dengar-dengar itu kalau di Kesultanan Jogja itu yang nilai tradisi itu kental gitu. Padahal dia juga senang tradisi Jawa, walaupun ketika ikut kakeknya itu, dia itu karena itu kakeknya itu masih Cina asli itu, jadi tradisi Cina, dongeng-dongeng Cina, babat-babat atau legenda itu diajari sama kakeknya. Juga ini cerita-cerita Cina misalnya Sun Wukong misalnya kemudian sampai Ingtai itu juga didongengi gitulah. Jadi kalau bahasaan itu overlevering gitu, jadi terus menerus gitu ya, overlevering. Jadi dia itu melekat dia tuh. Itu masih kecil. Juga melihat buku-buku kakeknya yang gambar Cina tradisional zaman dulu itu terbawa juga. Nah, kemudian dia itu kan juga bergaul dengan masyarakat desa. Kok ana wayang kulit senang banget itu ceritanya kan hampir ya seperti itulah. Dan ini terbawa kemudian kuat sekali jadi mengenai
kecinaan itu melekat di pikiran Ganduan Sing itu. Jadi kalau misalnya ada ajaran-ajaran misalnya Konghucu atau Konfusius ya kalau barat itu kena di hati, di dalam hati. Nah itu kan juga mewarnai pikiran si Ganduan Sing ini. Kemudian tahun awal abad 20-an ini dia pindah ke Jogja karena tadi dengar berita kalau di sini tuh budayanya kental, budaya tradisinya kental. Di Gedong Tengen itu atau Jogonegaran, yang saya tahu Jogonegaran itu ada gang ke barat, terusan ada gang kecil ke utara, kemudian menggok ke timur, itu rumahnya di situ. Itu RT 51 atau 13 Jogonegaran. Dia karena di situ ya makin senang, itu pandai bergaul tuh. Pandai bergaul dengan seniman Jogja masa itu. Yang saya sowani itu pada masa itu Bu Larasati. Itu sinden yang di Serangan itu. Oh, bukan Larasati Suliantoro toh? Oh iya, itu Sulantiro Sulaiman. Saya sering zaman dulu ketemu sama Bu Larasati. Itu pesan bunga untuk ketika Pak meninggal itu, Pak siapa itu Padamu Negeri itu Kusbini. Iya, itu. Jadi terbawa. Nah, atau Bu Perenjak sinden yang Serangan rumahnya. Juga saya sowani Pak Glinding Seto Pangerso. Akrab banget jebule. Jadi ini si dengan nilai tradisi itu kenal, dengan ketoprak seneng, terus jebule ketoprak yang ditemu yang dikagumi dia pertama kali itu bekso mati apa ya. Nah, itu dia datang ke ketopraknya bekso madya. Nah, itu yang disenangi si Pak Ganduan Sing. Ya, Ganduan Sing itu. Kemudian terus nonton wayang juga. Terus dia itu ikut main toprak. Main toprak jenggon teater gitu ya. Seneng kancane akeh, termasuk Pak Glinding tak parani itu. Karena dia juga belajar dengan seniman budayawan Jawa di Jogja, makanya dia juga belajar menulis Jawa itu. Jadi dia juga menulis lakon-lakon Cina, tapi dalam bahasa Jawa, dalam tulisan Jawa. Nek nggawe huruf kayak itu pakai kayak huruf gini, terus dhuwure dititik loro, rekan, aksara rekan jenenge. Nek aksara Jawa tok ora iso kaya ngono kuwi, terusan dadi dikeki gitu. Iki basa Cina dadine cene ngene gitu. Itu Nah, ini yang yang utek-utek ini dulu saya tuh tahun 79-an. Jadi ini juga dibantu oleh golek data. Itu dibantu oleh itu Pak Lim. Jadi Pak Paul Soleman atau garwanipun Bu Berni. Halo Bu Berni, mana kok nggak ada? Nah, itu juga banyak sekali itu yang bantu saya. Juga toko barang antik yang Pak Hendro Jalan Malioboro yang madep timur itu tahu tentang bagaimana kotak-kotak wayang ini kemudian dijual itu tahu. Pernah kesulitan juga. Jadi Ganduan Sing ini Ganduan Sing ini sebetulnya pengabdiannya besar sekali, perhatiannya besar sekali terhadap seni seni budaya Jawa, tapi kemudian dia itu proses kreatifnya itu kemudian begini terus. Wah, ini ya ana seni Jawa iki tak gawene, kemudian buat wayang itu. Wayang Cina. Kalau saya ngarani wayang Cina Jawa lah ya itu tadi.
len gawe kaya wayang Purwa wis tak arani wae anu wayang Cina Jawa gitu. Wayang Cina enggak cocok Cina tok gitu enggak cocok. Soalnya ada wayang Potehi, ada wayang Titi. Dinamakan wayang Titi kenapa? Ada tutuknya, jadi ada kayu kemudian lubang di tik 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 ya wayang Titi. Oh. Yang itu yang muat. Nah, itu anu mengenai penamaan. Nah, dalam menulis nama itu juga enggak si jin kuwi ana sik kuwi, ana sing kuwi, ana sik kuwi ya. Ya wis sak karepe pokoke ana suarane. Tuh anu apa itu bantuan sing nah ini yang buatan bantuan sing ini itu hanya ada di Indonesia terus yang disimpan di Museum Sono Budoyo. Ya. Setelah. Ya, itu untung sekarang itu rodok digatek itu. Dalam keadaan baik, Bu, yang di itu. Iya, keadaan baik. Selain yang tidak baik ya. Iya. Ya, kebanyakan masih baik. Ada yang dan yang itu cara saja sirahe dipotol-potol gitu. Jadi lepas. Jadi nanti gembungnya sini kemudian dipasang kayak gitu. Nah, Nah, kemudian apa itu? Ada buatan apa tuh? Set wayang yang buatan bantuan sing itu lakonipun si Jin kuwi teng Cengtang. Itu si Jin menyeduh ke timur. Ini koleksi Museum Sono Budoyo ya. Jadi jumlahnya 283 boneka wayang dan 139 kepala wayang. Jadi nanti kan ini bisa diganti-ganti. Kesatria. Ya. Nun sewu, Bu, boneka atau ntar ya, tak anu ya. Boneka atau kulit? Kulit. Kerbau. Kulit. Sanes boneka nggih. Nah, betul. Nanti sebentar, tak ngomong dulu ya. Ini ya. Jadi gini. Tak ulang lagi bahwa ini menekuni seni tradisi itu. Kemudian dia memadukan pertunjukan wayang Cina dengan menciptakan wayang kulit Cina Jawa. Jadi wayang kulit Cina rasa Jawa gitu. Dia juga membuat membuat sendiri, ada tulisannya terbikin oleh bantuan sing ya gitu ya. Nah, adegan goro-goro itu karena di pertunjukan Cina nggak ada goro-goro. Nggak ada goro-goro, makanya kemudian di layar di kelir itu ditulisi istirahat 10 menit. Nah, menampilkan goro-goro tidak ada goro-goro. Dan tokoh Semar itu kan bagi orang Jawa kan sasat dewa ngejawantah. Jadi dihormati betul, jadi gantuan itu juga menghormati. Itu kan Dewa Ngejawantah. Mungkin anaknya Sang Hyang Tunggal ya. Nah, itu di antara Narada, Bathara Guru terus Semar itu. Nah, ini Semar yang turun ke dunia untuk ngandani budi ini menungso, terutama ksatria. Nah, itu. Kemudian itulah museum mana ya? Itu mengenai penghormatan bantuan sing dengan tokoh wayang Semar gitu. Nah kan ngomong gitu. Nah, dia menulis lakon yang untuk pakem ya. Wayang Cina itu aksara Jawa itu Cik Jin Kui Ceng Tan, Cik Jin Kui Ceng Se. Sampai lau wang on samkok lisimbin lah. Ini ongte lisimbin. Lisimbin ini ada yang bilang lisimbin, ada lisibin. Kemudian Sun Gukong itu melapat ke barat. Tekjing ngahaping se. Rabinipun Rojo Tekjing. Nah, kemudian tahun-tahun yang kemarin tuh sekitar 9 inilah baru itu Bu ini Pak Uki mana ya?
Bu Dwiworo Retno Mastuti dari UI itu juga meneliti. Mana ini? Ini meneliti sampai Jerman, sampai Leiden, Australia. Karena apa? Punya apa itu di sana? Yang satu itu loh, yang satu kan 2. Koleksinya sana ya. Koleksinya ada yang di Jerman, ada yang di sini. Sak donya iki CNM meng loro nggone anu enake meng nanggon kuwi. Kalau naskah itu banyak ya. Tapi kalau yang ini wayangnya ini loh. Ya. Cuma di Tonobutoyo dan di Jerman. Nah, kemudian untuk apa itu mengkader. Jadi di kader itu yang namanya Raden Mas Pardon atau Raden Mas Gondo Mastuti. Itu keluarga apa itu bangsawan ya. Kemudian Megar Semu itu abdi dalam keraton. Kemudian Pawiro Buang itu seniman masa lalu. Kemudian Kuting Sing, Kutiang Sing yaitu apa itu pelaris banget. Wah, kayak wong seneng itu. Bisa diundang Bah Menang. Ini peranaan. Itu satu-satunya peranaan yang jadi yang jadi apa? Dalang. Cinwa itu. Nah, ini kok sedihnya ya. Sedihnya itu kader ini satu persatu meninggal. Enggak ada gantinya. Terus beliau sendiri mendalang terakhir itu tahun 60. Itu untuk upacara spiritual di itu gereja. Kelenteng Gondomanan. Nah, karena penghargaannya itu yang pengabdiannya terhadap seni pertunjukan, seni tradisi ya. Tradisi itu dia tanggal 23 November 2012 kemarin beliau itu dapat penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata dan Industri Ekonomi Kreatif. Itu. Jadi semua pakai Jawa, cara ndalange ya Jawa, cara Nah, ini potolan-polan potolan-polan Ibu Dwiworo. Wow. Kepala-kepala. Ya, kepala-kepala yang nanti dipasangkan dengan tubuhnya ya. Iya, betul. Ya, kalau mau lakon apa gitu. Oh. Ini Ibu Dwiworo sudah rawuh. Nah, ini kepala-kepala. Nah, sama saja. Nah, ini yang sudah digathokke ya. Dipasangkan. Nah, ini Bu Fatmi mana ini yang mau ngersake Mersani itu? Nah, ini Dr. Angst. Ya, ini yang koleksinya Angst. Ya, ini peran yang wayang perempuan kayak gini. Ini kan persis wayang Jawa jane. Anggo ini gapite seperti itu digerak-gerakan bisa. Sanggulnya apik tadi. Iya, itu memang itu yang ini tata rias rambut ya. Tata rambut itu bisa belajar dari ikonografi ini. Nah, ini tidak semua saya caoske di sini terlalu banyak banget. Nah, nih. Iya, banyak banget. Ini banyak memang. Ini mau perang nih. Ini ada tulisannya di sini link gitu, perintah gitu. Nah, ini pakai. Warnanya juga bagus sekali. Oh iya memang. Ini diproduk. Wow. Nah, ini juga pengaruh Jawa seperti ini. Jadi kayak rampokan itu loh. Kalau nek wayang kulit. Iya. Nah, ini kayak seperti rampokan itu. Itu persis wayang kulit itu sendiri. Cuma ya ini profilnya ya beda. Ya ini mana yang arsitek tuh banyak ya. Ini arsitektur Cina. Jalan Ahmad Dahlan. Ya menghadap ke selatan itu persis iki kayak ini gebelnya
mencungul kayak gini. Jendela 2 gitu. Ada ini unda-undaannya. Itu apa imajinasi gantuan sing seperti itu. Nah, iya sih. Balik lagi atau Wis nah itu dah. Nah, ini dah. Katanya mau dalang, Bu. Monggo. Ya itu. Ya, Bu ya. Aku tak maca janturan ya, Bu ya. Ya. Kalau mau Kalau mau ngandake negara itu dia bilang Rep Toto Pitonoan nggih nagare pundi tok ingkang kaeka adidosa purwa eka marang sawiji adilunuh dosa 10 purwa kawitan. Sanadyan kathah titahing Bathara ingkang kaungkulan ing akasa kapit samudra laya, kathah ingkang samya anggana raras nanging datan kadhi nagara tatan kok mila kinarya bubukaning carita ngupaya negara 100 datan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa utawi wenganing raksa tatan kok nyoto panggenan pambuka. Dasar negara panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah tur raharja. Panjang dawa potapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Pranyata nagara tatan kok tengungkuraken panggunungan ngeringaken benawi ngananaken pasabinan mangku bandaran agung loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah kang lumetu dagang layar rinten daludatan ana pedote labetan ana sangsayaning marga aripah jan momonco negara ingkang samya bebara ing praja tatan kok jejel pipit aben cukit tepung taritis pangrasa papan jembar satemah rupak katone labet saking harjaning praja karta kawula padusunan padha tentrem atine. Mungkul nggenya ulah tetanen mardi undak ing pametu ingon-ingon kebo sapi tanpa cinancangan. Witik iwentan ana kinandangan, raina aglar ana ing pangonan, gumanti ning ratri padha mulih marang pernai dewi-dewi. Datan ana cicir sajuga. Raharja tebih ing parangmuka dene para mantri bupati padha kontak kautamane ing parangmuka. Wicaksana limpat ing kawruh sarta putus marang rah pangembating praja. Tansah ambuti wuwuh-wuwuh pun caraning praja. Begitu kalau mau akan menceritakan sebuah negara, keadaan negara. Wah. Ayo Bu Sita teruske dalang ayo. Jakalah. Baik. Aku suaraku entek. Ya. Terima kasih Bu Ilmi. Bagus sekali. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Ini fungsi moderator lak wing tinggo anu ya. Tapi misalnya pertanyaan Bu, pengantarnya itu. Sehingga waktu itu berarti yang mendengarkan itu adalah saudara kita Chinese ya. Marketnya katakanlah karena ceritanya ya, tapi juga yang Jawa juga ada, bahkan orang Patok Patok kampung Patok nggih Patok nih ya Jo. Lah itu ada yang nanggap wayang ini wacin ini untuk ngruwat aneh toh. Biasanya kan ruwatan lakonnya kayak Sri yaitu lakon ruwatan itu yang Bathara jenenge kala itu loh. Nah itu biasanya gitu, tapi itu enggak tahun-tahun ya tahun itulah sebelum 60-an itu ada yang patok orang patok itu nanggap wayang Cina hanya untuk ngruwat. Jadi juga disakralkan ini. Ya. Ketika Bu Ilmi cerita bahwa dia ditanggap di berbagai kota, khususnya di Jawa itu berarti hanya dalam rangka ditanggap ya, tidak sampai menyebarannya itu di kota-kota sana berkembang dalang nggak ada ya, karena bentuknya hanya 4 di Jogja saja ya. Enggak. Cuma naskah itu saya masih punya itu yang alih aksara cerita Cina yang itu Rabeni pun Tekjik tadi.
Ya. Nah, itu saya punya. Kalau perlu itu JHS nanti saya caosi ya. Iya. Ya, itu alih kata. Itu pengantar pertanyaan saya terakhir mungkin sebelum teman-teman kok pernah dengar Rian Tiarno jadi Peter itu perkembangannya gimana? Siapa? Jadi apa, Pak? Salah satu pentasan Peter mana? Si Jin Kui. Itu apa ya? Dia itu kan diulang terus-menerus oleh kakeknya itu. Oh. Dan dia itu sregep apa itu sinau. Maksud saya itu diberi pelajaran kakeknya untuk menulis apa itu Cina, tapi juga Jawa itu loh. Ya. Dan itu ditambah lagi dengan di sini bergaul dengan seniman budayawan ahli budaya Jawa, kalangan keraton itu loh di sekitar sana pokoknya. Ya. Nah itu diantaranya kan apa itu si yang saya temui terakhir itu Pak Glinding Sito Pangarso sama Bu itu alah Retna. Iya aku ora sida aku liku arep muni pekewo. Monggo yang lain mau nambahi. Ya. Bu Ibu. Ya. Monggo. Terakhir panggung itu Pak Gantang Sing itu tahun pinten nggih? 60. Terakhir pirsa nggih, tahun 60-an. Baru loro-loronan. Iya. Iya, bener-bener sakit. Aduh, dan mesake aku. Sampai yang namanya Ganlian Kim putranya itu disebut bahwelas tuh, oleh memelas tenan. Oh. Iya. Yang rumahnya dekat Bakpia 25 itu kan ya? Ini loh, yang Pajeksan itu terus ada ada apa itu gapura terus kan ngalor itu loh. Motok. Terus gang pertama ngetan. Ya itu mepet itu di situ. Kalau ke sana ya melas tenan ya Bu Woro ya. Bener. Mbak Ilmi, tanya Mbak Ilmi. Apa? Itu kalau wayang Jawa. Pak Helmi tanya Bu Ilmi. Ceritanya tuh kan ada cerita perwayangan ya. Mayana dan sebagainya. Nah ini kalau Wacimwa ini ada ceritanya juga nggak? Cerita apa? Loh, tadi itu kan sudah cerita peristiwa-peristiwa di Cina atau gimana? Atau Tatan kok. Tadi Cina, pokoknya legenda Cina, bongsane sampai engtai, bongsane Sung Bukong itu. Tapi kemudian ada cerita apa itu yang apa di Jawa kan kemudian perkembangan seni tradisi itu kan yo warna-warna. Terus si itu loh sing apa kuwi jenenge contohnya apa ketoprak. Nah, ketoprak itu kan apa itu Jin kuwi ngumbara misalnya. Nah, kok ketoprak ya ini apa ketika pementasan tahun Ben Arab di bangun kembali gitu loh ya Bu ya. Itu kan pokoknya menggugah gitu untuk mengingatkan di tahun 2014 itu kan Sono Buto itu mengupayakan supaya itu ya ben urip meneh apa piye ngono itu terus dicoba untuk pentas itu. Pentas yang dalangi Ki Aneng Kriswantoro dari itu loh. Isi. Soalnya gini, saya pernah dapat buku ini yang ditulis Mbak Woro ya, dari museum. Nah itu saya coba angkat untuk saya usulkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah kemarin itu sudah sempat kami bahas, saya lupa ya Poki di mana ya, di Kediri atau di mana Bu Popi? Iya betul di Kediri atau di itu kita masih kendala beberapa bahan ya beberapa. Nah tadi saya telepon lagi si sekretariat, tolong disiapkan lagi naskah Wacindwa ini untuk kita bahas lagi untuk supaya bisa di peringkat nasional itu untuk karena kalau memang saya dengar tuh hanya dua set naskah yang betul. Bukan wayangnya. Ya, di sini sama di Jerman, sekarang ke Yale. Mungkin kalau ada kesempatan nanti Bu Popi kita prasidangkan di Jogja. Ini kita ngundang nih narasumber nih Mbak Ilmi nih. Kalau perlu Mbak Woro itu yang dari Bu Woro itu yang naskah itu dia ahli naskah.
Iya benar. Itu yang pokoknya yang lincah kemana-mana golek naskah Mbak Cinwa itu. Nah ini kondisi yang di Jerman itu sekarang bagaimana? Ya itu kan justru di Jerman itu terawat ya Bu Woro ya. Sudah ke Yale Bu sekarang. Sudah tidak di Jerman lagi. Di mana? Karena Mbak Woro suaranya di unmute. Mbak Woro suaranya di. Bu Woro biar ngendika yang ini enggak. Ya. Boleh saya tambahkan Bu Ilmi? Wah itu guru saya Bu Ilmi. Tanpa bukunya Bu Ilmi saya enggak bisa melanjutkan penelitian ini. Terima kasih Jogja Heritage. Tiba-tiba saya dapat undangan ini. Wah, ini banget ya, baru mau research lagi udah dapat lagi. Jadi dari Pak Helmi tadi. Tembusan dari Pak Helmi setelah saya ke Jerman tahun 2004 menemui Pak Walter Angst di Affenberg, kemudian dia Berlingen. Saya punya kerentak iki di balik kayak ngono neng Indonesia. Saya sudah ngomong sama dia PDKT deh pokoknya. Ini dia mau waktu itu Sono Budoyo mengalami musibah kehilangan Tom ya. Dia menyuruhkan, wah karena situasi nggak aman. Kamu dijamin nggak? Wah ya kalau di Jogja saya nggak tahu, tapi mungkin sudah selesai. Pak Walter sakit ketika kita sedang pentas di galeri ini ya, galeri Jogja ya, alun-alun itu. Iya. Aneng sedang pentas dapat berita bahwa itu tidak Bu nih. Suaranya putus-putus. Sinyal ya. Sinyal. Kelihatannya. Mudah-mudahan sebentar headphone. Ya. Sesampai sakit dan beliau meninggal. Sekali lagi saya minta kakaknya di London, Tuti, teman dekatnya Pak A, ingin melanjutkan riset untuk akademis. Tidak lama kemudian ketemu dengan seorang peneliti wayang dari Yale, Mas Sopo ya. Kami bicara, ternyata Ang sudah menitipkan wayang itu kepada dia sebagai representatif Yale bahwa wayang Wacinwa akan dibawa ke Yale. Dan akhirnya sekarang ada di sana. Jadi ada 130 peti wayang, termasuk wayang kulit Cina Jawa Jogja, itu dibawa dengan 13 kontainer ke Yale. Ke Amerika. Ke Amerika. Nah, pernah saya membawa Pak Angst dengan Pak Paul, kolega saya, sowan ke Ibu Ratu Hemas. Tetapi tidak ada kelanjutannya. Untuk mendapatkan penguatan bahwa kalau Wacinwa ditaruh di keraton itu pasti aman. Karena Pak Angst sudah memberi sinyal itu ya. Tetapi situasinya waktu itu tidak baik karena saya juga tidak terlalu kenal dengan pihak dinas budaya Jogja. Jadi ya sudah saya ikhlaskan saja. Dan saya tahun depan ada rencana untuk ke Yale untuk riset Wacinwa Si Jin Kui Cheng Se. Bedanya Si Jin Kui Cheng Se dengan Si Jin Kui Cheng Tang yang di Jogja. Kalau di Yale itu ada palemahannya, Bu Ilmi. Kalau yang di Jogja tidak semua, Bu. Palemahannya. Tidak semua. Ya. Jadi salah satu kalau di Yale memang sudah saya ya belum tuntas penelitiannya karena statusnya di Yale apa? Status itu sudah dimiliki Yale atau titipan atau bagaimana? Universitas Pak, galeri universitas.
Ya, berarti sudah dimiliki oleh Yale. Ya, sudah. Ya, diserahkan ke sana, Pak. Karena kakaknya Pak Angs yang di London menyerahkan itu kepada Yale. Dibeli atau diserahkan percuma? Diserahkan percuma. Hibah mestinya ya. Oh, hibah. Iya. Hibah. Hibah. Betul. Ya, kalah cepat aja kita. Iya. Kurang juga beli. Ya. Nanti levelnya kalau kalah cepat itu biasa. Levelnya nanti negara itu, tanggung jawab negara itu. Iya, Pak. Temeng koyo aku ora iso apa-apa. Ya Bu ya. Ya, Bu ya. Kita nggak bisa apa-apa ya, Bu. Awake dhewe ya. Lah udah ngadep Kanjeng Sri Ratu Hemas nggak dapat anu juga. Yang penting tercatat informasi ini tercatat, disampaikan ke pemerintah tentunya, dicatat di Dikbud sana tentunya. Oke, yang lain ya, monggo kalau mau nambahi. Bu Wara masih nambahin lagi? Sampun nanti lagi. Monggo yang lain. Pak Bobi itu ada beberapa yang bertanya, Pak Bobi. Oh, monggo. Aku nggak sempat buka chatnya, monggo. Dibacain, Mbak Tami. Kunje. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Rohyani ini. Pertanyaan, apakah Wacin Hua ini sama dengan wayang Potehi? Nah, ini pertanyaannya sama kayak Bu ini tadi. Tidak. Wayang kulit sama boneka. Wacin biasanya dipertunjukkan kapan? Nah, itu pertanyaannya. Udah nggak ada lagi. Nah itu ada upacara. Yaitu seperti tadi orang Patok nanggap itu karena untuk ngruwat anake. Pementasannya malam bisa, siang bisa, itu tidak fleksibel lah. Dan ada padat 6 padat 9 padat menyuruh. Apa itu, Bu? Waduh, jangan. Mbak Tami. Mbak Ilmi, dalangnya memang masih ada, Pak? Sekarang masih. Sudah tidak ada. Ini ada rekonstruksi. Pak Aneng itu ya Bu di Bu Woro Ranong. Iya, Bu. Saya mau diusulkan. Bu Ilmi golek-golek terus sih. Di Ketandan tuh ada kebudayaan apa? Festival kebudayaan Cina. Lah iya, karepku ki ya ngono kuwi, Pak. Oh iya, setiap tahun itu dianukan lagi. Iya, Bu Ilmi. Ana mau buang ndi saiki ra ro. Pak Anggi. Ada. Nah, itu nek budaya. Bagi ada. Kan budaya Tionghoa, si anu nang itu di Ketandan atau di mana itu. Itu menarik sekali kalau itu memang ada. Jadi masih sudah pernah ditampilkan. Yang kemarin tidak ya? Enggak. Soalnya ana sikoro ngomong di sini. Soalnya ada sikoro lewat. Ada. Iya. Ada banyak hil-hil yang mustahil. Enak mau diomongin di sini. Iya. Termasuk yang tadi di. No comment, no when. Termasuk yang tadi disampaikan Bu Woro itu. Pokoknya just keep silent way. Yang disampaikan Bu Woro itu saya juga tahu ceritanya dan sudah ngomong sama banyak orang yang sangat penting, dan waktu itu ini sampai saya disuruh bikin draft suratnya segala macam untuk ke keluarga Pak Angs itu. Terus habis itu raib tanpa kisah apa-apa lagi. Jadi saya sedih sebenarnya. Rasa nangis. Habisnya usahanya sampai ngeden loh itu demi Wacin Hua, ya ampun. Betul. Bener-bener saya ngeden demi Wacin Hua. Tapi kok hilang tertiup. Gitu deh. Tapi kalau mau memainkan lagi boleh meminjam wayang di Sono Budaya. Boleh, kan Sono Budaya punya replikanya dan mereka dengan senang hati kok meminjamkan. Bukan yang asli loh, bukan yang asli. Ya. Kalau yang asli jangan. Biar terawat dengan baik aja di museum. Nanti peristiwanya seperti yang lain-lain udah. Replika juga dari kulit bagus, Bu, kualitasnya. Iya, bagus. Cuma agak beda warnanya. Dibuat sangat mirip.
Ya wes itu aku tadi konsennya ada replikanya sudah tenang, ada 2. Iya. Yang Pernah asli. dipinjami untuk dipamerkan di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Ada beberapa yang original, lalu yang lain replika. Sangat menarik dan masyarakat sangat antusias ya melihat itu. Kemudian Mas Aneng bikin tapi versinya lebih besar supaya ketika dimainkan itu bisa kelihatan untuk jarak sekian meter dari tempat penonton. Karena kalau yang mengikuti aslinya kan kecil-kecil begitu. Pertanyaan lain, waktu dulu dipentaskan itu durasinya apa juga semalam suntuk Bu Ilmi? Oh, mboten. Fleksibel, aku tadi sudah matur. Tadi sudah matur bahwa waktunya itu fleksibel. Aku mau matur luang. Ya. Termasuk tidak ada goro-goro ya. Ayo, gitu. Istirahat 10 menit. Istirahat 10 menit. Gitu. Kalau replika Wacinwa itu sekarang dari penelusuran saya ada di Bali, Rumah Topeng Wayang Setia Dharma. Kemudian ada di Jensen Project di Mojokerto. Dan di Museum Wayang Pemda DKI. Ada 3 tempat. Di rumah nggak dihitung? Saat ini saya dengan Sanggar Rumah Cinwa mencoba membuat replika dari koleksi Yale atau Jerman. Tetapi tidak, ya baru 10 karena terlalu mahal. Nah, itu yang mau saya usulkan, bagaimana diputeranin kembali semua jejak-jejak Wacinwa itu bisa pulang ke kandang lagi. 300 wayang. Iya, 300 wayang itu Pak Helmi. Di Yale itu ada 345 pieces. Jadi saya anggap luar biasa. Lebih banyak dari yang Jogja. Lebih banyak dari dan colorful ya. Wow. Sangat cantik. Aduh, pokoknya jatuh cinta deh kalau lihat. Saya nggak berani ngomong. Kemudian tadi Pak Bobby bagaimana Riantiarno bisa menampilkan si Jinkwi. Jadi setelah saya riset dari Oberlingen dari Jerman, sepertinya kami ketemu di FIB di kampus. Kemudian saya juga pas itu ya presentasi tentang Wacinwa ini dalam rangka ya woro-woro. Saya harus woro-woro bahwa kita punya satu harta karun yang luar biasa untuk kekayaan budaya bangsa. Lalu tak lama kemudian Mas Nano kontak saya bahwa dia ingin mementaskan si Jinkwi tetapi tidak punya bayangan bagaimana kostum dari tokoh-tokohnya. Lah, beliau ingat saya, kemudian, ayo Mbak Woro kita diskusi yuk sebentar. Monggo Mas. Nah, akhirnya apa yang kita lihat di pementasan si Jinkwi Mas Nano, itu bajunya meniru atau mendapatkan inspirasi dari wayang kulit Cina Jawa. Dan saya anggap berhasil deh ya. Jadi sampai sekarang koleksi pakaian atau kostum dari teater koma selalu saya pakai untuk acara humanoid. Digunakan pada saat Imlek supaya orang kenal ini loh tokoh Wan Lewa, ini tokoh Peng San, ini tokoh si Jinkwi, Li Sibin, Liti. Ada Jiu. Malah bisa disewakan itu. Iya, buat foto. Ya, buat foto, Mbak. Betul, Mbak Anggi. Ya, teater koma juga lumayan dapat masukan karena kostumnya bisa disewa sekarang. Begitu. Sing dadi Ibu Woro. Dulu penciptaan kostum itu hanya berdasar buku-buku dari kakeknya dan ceritanya. Iya. Iya kok. Kental itu loh. Jadi beberapa ya pertama membawa ke ini kan Seltman ya Bu ya. Ya Seltman.
Dari mana? Dari Sono Budoyo terus ke Jerman ya, Mbak Anggi ya? Itu surat-suratnya ada di Bu Berni. Iya. Dia nongol dong, Ci. Ada nggak Bu Berni? Bu Berni ada, tapi mute. Bu Berni tidak bisa berkomunikasi, mute ininya. Ada masalah. Baiklah. Iya. Unmute dari panitia kan bisa. Di situ sepertinya beliaunya pakai tab mungkin ya, jadi audio settingnya nggak ini ke klik dari awal. Kayak tadi Bu Anggi sepertinya, Bu Anggi ya. Aku yang pakai tab, Bu Berni pakai HP kayaknya. Ah iya sama Bu, tab sama HP kan biasanya audio settingnya harus diklik-klik dulu. Ada pertanyaan lagi dari Bu Morida Siagian. Cerita wayang Cina Jawa pada saat itu ditangkap loh, kok ditangkap dari mana? Oh, enggak ya. Ada pertanyaan dari Dava ini, Bu. Apa ini? Ya, ada itu toh dari Morida Siagian toh. Dava Hanifah dari ketua wayang Cina Jawa pada saat itu ditangkap dan berpengaruh dari Bukan, Bu. Enggak toh. Apakah pada masa Orde Baru Wacinwa masih ada? Yang mengembangkan pertunjukannya. Lalu pertanyaan yang berbeda. Oh, beda. Dava Hanifah. Loh, bisa itu kita yang mulai dari awal dulu nggak apa-apa Bu? Dari Dava Hanifah dulu, baru setelah itu dari Bu Morida bisa juga. Itu ya kalau di Orde Baru itu kan apa yang mengenai, maaf nyun sewu, mengenai Cina dilarang. Lah ya dilarang. Oh lah ya baru zaman Gus Dur ya. Iya, Bu. Itu yang wah terus buah. Merdeka. Kalau I want to be free like a bird tree. Seru bener Bu Ilmi. Iya. Berarti setelah pemerintahnya Gus Dur ya Bu ya? Mulai muncul lagi ya Bu ya? Nah, itu kan kemudian si apa itu Sono Budoyo kan mencoba itu rekonstruksi itu dalam Pak Anang ya. Iya, sama Mas Aneng. Nah, itu Gus Wantoro itu. Nah, itu mencoba rekonstruksi itu. Terus itu ya si Jinping ngumborongetan apa itu pokoknya dijenengke sik Jawa lah. Itu wayangnya rada gede, itu gambarnya rada gede Mbak Anggi. Iya, lebih besar. Ben abang busananya abang baru ini. Terus dia bikin komposisi lagu bagus lagunya. Yang nyanyi dari Isi, yang main gamelan juga dari Isi. Nah iya, itu wes pak rekonstruksi pakai Isi itu wes tenaga siap pakai pokoknya. Iya. Pokoknya wes pokoknya ready wes. Ada pertanyaan dari Bu Morida, adakah cerita dari pertunjukan yang Cina Jawa pada saat itu ditangkap dan berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? Kita ora burung tahu krungu. Yang bertanya bukan orang Jawa Bu, jadi sepertinya dijawabnya pakai bahasa Indonesia Bu. Oh, ya, lali gojekan. Sorry. Sorry. Ini sebenarnya lahirnya di Jogja itu Bu. Kenapa? Bu Morida ini lahirnya di Jogja, tapi besarnya kemudian di Medan itu. Oh iya, oke. Terus itu saya belum pernah dengar, baru kali ini dengar dari Bu Morida kalau ditangkap apa itu. Ini pertanyaan itu ya. Ya bertanya ini saya belum dengar sampai sekarang, baru kali ini selenting kok gitu apa ya. Cuma kalau mengenai hal kecinaan atau bongsone gerak Cina itu tahun-tahun itu memang iya Pak akui. Baru apa itu baru setelah pemerintahan Gus Dur itu baru dibuka itu. Nah, itu bisa bernafas lagi. Padahal aku hobine bareng ceritaku begitu. Iya, Tapi pada saat itu penelitian nggak dilarang kan, Bu? Oh enggak, sama sekali enggak ya. Free. Siapa tahu tiba-tiba dilarang enggak ya? Enggak ada.
Saya apa itu moco tekcing itu ya. Rabine pun tekcing itu seru. Perang ya, Bu. Oh iya. Ono turnone, adat bahasa Jawa. Oke, sekarang ada juga seperti semacam apa turno mengadu domba. Jadi mengadu domba itu tidak hanya di wayang Purwo, tapi di wayang Cina itu juga Jawa. Jadi cerita Cina itu juga ada yang berperan sebagai apa itu turno. Jadi wayang itu kan bayang-bayang. Jadi menggambarkan situasi keadaan masyarakat masa itu. Jadi masa itu, masa dulu, masa sekarang kok masih ada ya pengadu domba itu. Dombanya diadu. Ya, setiap rakyat selalu ada filosofi ajarannya, itu yang saya kira ke depan punya makna untuk dilestarikan. Jadi, sekarang kalau seperti Bu Ilmi itu, Bu Woro, saran-saran untuk pelestarian ke depannya gimana? Bu Ilmi, Bu Woro. Ya, kan sudah ini dipentaskan di UI 2014, di Jogja sudah, itu apa ya? Iya Pak, menarik sekali memang. Saya memang studi Cina bahasa saya, Cina Jawa. Kemudian saya bersama ya Pak Uki ini mengembangkan Sanggar Budaya Rumah Cina. Diplesetkan menjadi Cinta Wayang. Berpijak dari riset yang sudah saya lakukan dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi semua hal yang terkait dengan produk budaya Cina Jawa itu seolah-olah menjadi concern Rumah Cinta Wayang. Pertama potehinya yang sudah hampir punah. Kemudian jadi didahulukan. Sekarang saya masuk ke Wacinwa. Dengan segala keterbatasan, saya membuat fotokopi mirror dari semua koleksi Yale. Jadi dari karton lagi, tapi lebih jelek. Tapi nggak apa-apa. Dan itu daripada nggak ada. Dan itu saya mainkan, saya perkenalkan kepada mahasiswa saya yang tidak berlatar belakang akademi atau sekolah musik atau seni. Yang penting dia mau dan agak gila aja gitu. Karena dia cross culture. Dan gila bener. Dan memang mungkin ada Bilal di sini ya. Salah satunya Bilal hadir. Bilal itu toh, dikira Bilal. Kemudian kami sering pentas kecil-kecilan. Memperkenalkan ceritanya itu tidak mudah. Si Jin Kui aja Cheng Tan dan Cheng Sis, Cheng Tangnya belum selesai, udah 5 tahun ini. Mau masuk ke bagaimana cara memperkenalkannya, saya padukan potehi dengan Wacinwa. Gabung jadi satu. Jadi potehi ceng. Kebetulan kami mendapatkan hibah gamelan dari Rumah Topeng. Jadi kami punya gamelan. Setelah musik potehi selesai, masuk ke Wacinwa supaya nggak terlalu padat ini otak menyerap ceritanya ya Mbak Anggi ya. Kan tokoh-tokohnya kan asing ya. Si Jin Kui Wan lewat, si Teng San, Li Kim Hwa, banyak sekali. Li Si Bin, Dia Kok Kim, Uti Kiong, dan sebagainya. Untuk anak muda zaman sekarang tidak mudah untuk seperti one way satu arah gitu. Wah, sekarang ya wes gabung aja. Nyerapnya dikit-dikit. Nah, itu salah satu caranya, Pak. Jadi, Mbak Anggi, jadi kebetulan kami mendapatkan tempat di kebun orang tua yang sudah ya kami upgrade begitu menjadi taman budaya. Jadi, setiap bulan
minggu keempat kami pasti hadir dengan Potehi dan Wacinwa. Saanane, saisone, tapi nggak sakarepe. Tapi sekarang sementara prai. Oh iya. Sekarang sae, Pak. Tapi sekarang sae wong pandemi. Iya. Oh ya. Sekarang sae aja udah bingung. Yang muncul kemudian talenta dalang. Non sekolah seni. Dan saya anggap itu mereka hebat. Karena hanya senang wayang tapi nggak punya saluran untuk berlatih, untuk mengenal. Kalau wayang Jawa katanya udah banyak, tapi wayang kulit Cina Jawa cuma kamu yang punya. Nah, baru deh ada 3 dalang yang sedang belajar, Mbak Anggi. Jadi saya anggap kali-kali nanti Januari kami akan pentas untuk Imlek. Cool. Sedang latihan. Kalau nggak dilarang ya, kalau nggak PSBB-nya perpanjangan terus. Oh iya. Pakai online nggak? Tahun depan corona pergi. Corona datang. Itu cara kami melestarikan, menjaga keberlangsungannya. Kalau misalnya yang aneh begini Mbak Anggi, kok diisi nggak ada ya, Potehi, nggak ada Wacinwa, isi Jogja, isi Solo, pelajaran itu tuh nggak ada. Saya pikir ada anak isi Surakarta, ada anak isi Surakarta itu tinggalnya di Cibinong, terus dia tahu, loh, kamu belajar nggak? Kamu tahu nih, boten Bu, oh ya wes nengkene wae sinaune, gitu aja. Esbar kayak gitu. Dan itu sebuah kekacauan dalam dunia seni. Ada diskriminasi juga, ada rasisme juga di seni. Wes, udah ya. Saya nggak boleh panjang-panjang. Saya boleh bertanya nggak ya? Ya, monggo. Oh iya. Ada masalah di Jogja ini sebenarnya dengan istilah Wacinwa. Jadi kan sudah ada undang-undang atau kepres ya mengenai sebutan Tionghoa. Tionghoa itu kan maknanya adalah orang Cina yang ada di wilayah Indonesia. Itu disebut Tionghoa. Nah, celakanya Wacinwa itu oleh sebagian masyarakat Tionghoa di Jogja, mereka tidak mau menyebut Wacinwa, wayang kulit Cina Jawa. Mereka maunya Cinanya diganti Tionghoa. Terus saya bilang, ini bukan soal Tionghoa, ini soal Cina Jawa. Nggak mau. Tetap mereka memaksa itu harus diubah. Saya pikir ini mindset. Iya, betul. Jadi pokoknya semua yang disebut Cina harus diganti menjadi Tionghoa. Yang dalam hal ini sangat tidak relevan sebenarnya. Cina ini bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Tetap Cina. Ya, aku takkan Mbak Anggi kok. Orangnya Chinese, negaranya China. Tidak dulu, Mbak. Itu tidak hina sebetulnya saya mikir. Betul, iya. Itu masalah bahasa. Saya memperkenalkan nama Wacinwa ketika saya presentasi di Singapura. Saya memiliki kesulitan, kok Jawa banget yo gitu ya. Wayang kulit Ciro Jawa gitu. Kemudian saya konsultasi kepada teman-teman itu. Boleh nggak saya singkat ya? Wacinwa. Tidak kelihatan bahwa itu Cina, tidak kelihatan itu Jawa, tidak kelihatan. Tapi it's a product of culture gitu. Puppet dengan genre peranakan Tionghoa Jawa. Jadi ya diklik aja sininya Wacinwa itu sebuah produk budaya baru. Nah, lepas dari yang dulu. Itu pikiran saya waktu itu tahun 2004 atau 2005. Ya, setelah itu ya saya sebagai pencetus nama ya harus saya putar terus, saya presentasi terus, ini Wacinwa itu apa sih? Nggak ada dulu sejarahnya. Kok indah kok. Itu cantik. Itu indah. Didengar juga indah.
Maunya ya sudah, barangkali anak-anak muda sekarang sebetulnya nggak kenal Mbak Anggi. Putus-putus. Muda Tionghoa. Iya, kalau di Pekan Budaya Tionghoa itu yang sudah dilakukan salah satu upaya melestarikan itu untuk wayang potehi memang. Sejak Pekan Budaya Tionghoa pertama, yang kedua dihadirkan wayang potehi. Karena memang itu bukan tradisi di Jogja ya, jadi didatangkan dari Jawa Timur. Tapi sampai Pekan Budaya Tionghoa yang terakhir itu tetap, jadi mereka sudah bertekad ini harus dilestarikan. Jadi tiap tahun pada waktu dalam rangka perayaan Imlek dan Cap Gomeh itu akan ditampilkan wayang potehi di Pekan Budaya Tionghoa. Nah, Wacinwa itu sudah baru sekali ingin ditampilkan lagi, sudah dipamerkan, tapi inginnya dimasukkan dalam agenda pertunjukan selama 7 hari acara Pekan Budaya Tionghoa itu. Jadi di ujung sana ada potehi, di ujung sini ada Wacinwa. Inginnya begitu. Dan Bu Berni Lim itu termasuk yang gigih mendorong-dorong supaya Wacinwa itu juga ditampilkan. Nah, ini yang sedang pelan-pelan kami coba. Pelan-pelan, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Supaya Wacinwa juga muncul. Ya, Ibu? Yang smooth. Ya. As smooth as possible. Bagus. Saya masih ada pertanyaan teknis. Tadi yang kepala dipisah itu teknisnya kalau mau main masang gimana ya? Ya dipasang ya dipasang. Yo kere celuk ngono wae Mas di mburi panggung. Ada panjangnya di belakang. Memang itu kan dilepas. Karena ini bagian badan itu bisa dipakai oleh sejenis ya. Misalnya kesatria ya kesatria gitu. Misalnya putri ya putri gitu. Itu bisa dilepas. Badannya sama, kepalanya bisa beda. Iya. Karakternya. Maksudnya Pak Bobi mungkin kapan menggantinya gitu loh Bu Ilmi. Oh iya, di belakang panggung. Kan ada panja ya biasanya. Ada panjangnya. Ayo Mas Bobi, nanti kalau ada PBTY kita ke belakang panggung. Itu panjangnya gantiin. Sama dengan wayang Jawa ya? Pakai tatap pakai itu juga nggak? Ada petinya juga pakai Pak. Iya pakai dong. Cerek juga sudah sama jempolo pakai. Iya, pakai keprak juga pakai. Jempolo. Saya mau matur, saya bikin mengalih-aksarakan lakon Wacinwa si Jinwi Chengse. Jadi yang belum dibahas tadi adalah bahwa Gantuan Sing itu menulis lakon-lakon Wacinwa sebanyak ada 40 jilid di Staatsbibliothek Berlin. Ya. Kemudian ada di Köln milik pribadi, tapi saya beli nggak boleh. Saya mau beli waktu itu. Oke, berapa? Saya bayar 3 juta. Saya bayar, dia nggak mau. Pokoknya pokoknya. Kan susah carinya. Kemudian, tapi dia baik hati. Mikrofilm yang saya buat di Berlin atas naskah-naskah itu dicetak. Jadi sampai di sini saya tinggal baca. Ternyata dari tahun 2007 10 tahun kemudian baru saya baca. Wah. Karena aksaranya unik, Mbak Anggi. Iya. Ada aksara Cino Jowo, aksara swara. Jadi Gantuan Sing itu menciptakan satu aksara Jawa untuk menulis nama-nama Cina. Wah, keren. Saya sebetulnya belum pernah lihat. Belum ya. Nanti kapan-kapan kita bicara soal yang lakon ini. Dan ketika saya ketemu dengan istrinya Pak Gani Lukito, Ibu Nikin Leo, Bu, sebetulnya ada waktu itu tapi kebanjiran, Jogonegaran ya, kebanjiran, Jogonegaran, basah, dan sisanya Nyun Sewu. Waktu itu Bu ada di bukunya Bu Ilmi itu dibakar karena mereka tidak bisa membacanya. Many manuscript about Chinese Javanese lakon ini. Tapi saya pikir masih terselamatkan karena dibawa oleh Seltman ke
ke Tübingen, kemudian ke Daguerreotypes di Stuttgart, kemudian dia jual ke perpustakaan Berlin, dan akhirnya menjadi koleksi di sana. Dan saya beruntung bisa bikin mikrofisnya dan dicetak. Yang nyetak ya Kolen dari Kolen itu. Dan sekarang saya sudah bikin bersama anak-anak Rumah Cinwa yang notabene memang anak-anak sastra Jawa yang bisa baca, dan masih sederhana. Waktu itu juga disponsori oleh BCA dan museum yang ada di Bali. Jadi ya nggak banyak tapi worth it lah gitu. Iya. Saya punya pikiran gini, Bu Woro. Ini apa tidak bisa menjadi media untuk cultural exchange dengan pemerintah Cina sana ya, lewat dubes kita di Cina sana, supaya hubungan Cina sama Indonesia itu tidak hanya kelihatan hubungan ekonomi, tapi ada cultural link. Nggak ada di sana, Mas. Wayangnya kan nggak ada. Justru maksudnya untuk pemerintah embassy Indonesia di sana mengatakan betapa dulu Cina itu pernah eksis dan sampai sekarang kita upayakan itu. Bisa Pak, tetapi begini, ada Mbak Anggi, konsep pemisahan kepala dengan badan itu konsep Cina. Oke. Oh itu Potehi berarti? Bukan Wacinwa. Ada bukunya. Oke. Bukunya bahasa Jerman memang, tapi di situ detail banget. Oh, kalau gitu apa kok Gantuan Sing jenius sekali ya? Tahu dari mana dia konsep wayang Cina ini? Yang dibumikan menjadi wayang Cina Jawa Jogja. Cina Jawa. Ini menarik loh. Jadi diplomasi budaya tadi meneruskan Pak Bobi. Indonesia Cina ya, itu saya pikir kok perlu ya, mumpung juga dubesnya kan pasti banyak juga yang kenal Pak Jauhari Oratmangun itu. Jadi ini juga satu poin yang suatu saat malah beliau kita undang kalau perlu dengan melanjutkan yang ini untuk webinar seperti ini. Ini saya pikir kok menarik ya. Saya sasrama. Bisa menjadi diplomasi kultural Cina Indonesia, bagus sekali. Tidak hanya ekonomi saja. Budaya saja, budaya yang tradisional. Dan ada akulturasinya itu loh. Ada akulturasinya itu kan. Mungkin akulturasinya itu ya yang sangat menarik ya. Itu yang meluaskan atau melumerkan hubungan. Orang banyak sih jejak akulturasi itu dalam budaya kita. Ini kan dalam skala besar kan penting supaya orang Indonesia itu punya perspektif yang lebih luas terhadap kultur Cina yang luar biasa, orang yang dipandang sebagai ekonomi saja. Bagus dua belah pihak. Bukan sebagai sekarang isu yang ini ya, isu yang sedang apa kok Cina gitu. Nah, padahal kita juga ada keturunan dari sana. Nah, ini penting juga. Mungkin penelitian teman-teman dari arkeologi yang terkait dengan Austronesia dan sebagainya, hubungan Cina dengan Indonesia, saya pikir itu kok perlu diangkat gitu ya. Ini Kopi sama Pak Helmi itu. Kopi sama Pak Helmi itu. Tahun 2010. Tahun 2010 saya pernah menandatangani perjanjian. Waktu itu di Cina, itu tentang arkeologi bawah air. Karena memang kapal-kapal akan memuat barang-barang dari Cina. 2010 atau 11 kita tanda tangan dengan Dirjen Kebudayaannya. Ya ini pulang ke Indonesia sampai sekarang nggak berlanjut, nggak ada hubungan itu. Udah tanda tangan MOU yang ditandatangan yang nggak jalan. Ya saya pensiun ya udah. MOU. Ya, MOU pingsan. Terus juga kita sekarang punya hubungan antara Sangiran dengan Bu Bobi Cokotien. Cokotien. Kita punya hubungan dengan
akar budaya yang sama, manusia purba yang sama, tapi ya, itu hubungan itu udah kita rintis ya, tapi saya nggak tahu lagi hubungannya sampai di mana itu hubungan budaya. Politis mungkin Pak Helmi. Ini kan kaitannya sekarang ke politik lagi, susah. Mbak Cita tadi bilang memang apa namanya? Ya selama ini kan itu dipolitiskan ya, ekonomi ya ini datang ya, apalagi kondisi sekarang sekarang nanti pasti dibawa ke politik lagi. Betul. Budaya dibawa politik. Tapi saya mendukung sekali ini Wacinwa ini betul-betul suatu hal yang perlu dirintis. Makanya ada duanya loh. Nanti malah pas Pak Helmi. Ya. Kalau sudah mudah-mudahan ini bisa kita peringkat sebagai nasional cagar budaya. Ya, wajar, pantas. Wah, bisa World Heritage. Yes. Oh, belakangan Bu, belakangan nasional dulu. Nasional dulu, oke. Dari nasional nanti bisa jadi World Heritage. Di sini kan ada ini cagar budaya Jogja ada 3 hadir nih, Pak Bobi, Bu Bobi, Pak Helmi. Iya, itu. Karena ini dari pasal. Saya sih pagelaran wayang ini enggak. Coba kendalanya di Jogja apa? Mungkin Pak Thomas itu bisa misalnya secara rutin bisa di Kaliurang diadakan. Tapi sekarang baru corona, Pak. Nanti Pak Thomas itu tahunannya musik itu masih jalan nggak itu di Wulan Sentalu? Ini musik instrumen pengiringnya itu Jawa, Pak. Enggak, di Pak Thomas itu masih jalan nggak apa? Dulu Asiatri, maaf sudah enggak. Oh, udah ada lagi. Sudah pindah ke bawah ke Mah Petro. Nah, bagaimana ini si Wacinwa ini bisa wayang pergelaran wayang? Kalau ada kendala sebenarnya di Ketanda itu sangat. Betul. Nah, itu yang masih jadi PR besar, Pak, karena ya tadi terang saya di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri masih agak sulit untuk berakrab-akrab dengan Wacinwa. Jadi memang perlu dipahamkan. Ada kepres ya, bahwasa kata-kata Cina kan memang dirubah dengan Tionghoa sekarang ya. Dan ini Mbak Woro sebagai pencetus istilah Wacinwa, kira-kira ada nggak win-winnya? Artinya memakai istilah yang mungkin bisa dianukan lagi gitu loh, ditinjau kembali. Ini masalah istilah sebenarnya kan. Wacinwa. Wacin dari Wacinwa. Tapi kalau ngomong si Jinkui, Wan Lewa itu sama sekali bukan Tionghoa. Itu exactly Chinese. Iya. Jadi nggak bisa itu dibilang Tionghoa. Iya, Chinese. Itu kan sudah merdu loh itu. Cuma ngomong dengan Pak. Itu sudah merdu, Bu Ngoro. Dalam inggih, Bu. Sudah. Nah, ini sudah salah satu contoh wayang kardus yang replika dari yang saya buat. Biayanya ya 200.000. Kebetulan ada bagus ya. Kebetulan ada dalam besar nggih. Ukurannya berapa itu? Oh, ini 75 60 cm. Oh, salah. 75 tinggi. 60 cm tingginya. Dan ini memang tidak persis warnanya. Ya saya anggap ini sebuah interpretasi lah dari si pengrajin ini yang kebetulan dia tinggal mepet sama kampus UI. Kebetulan saya kenal, dia pentas di wayang UI. Terus dia cerita bahwa saya bisa bikin wayang, coba kamu bisa nggak bikin wayang Cino, saya bilang gitu. Saya coba ya Bu, ya akhirnya jadi 3 atau berapa begitu, tapi kardus ya. Soalnya kalau kulit sampai 750.000, 1 juta Bu, ada, saya ada, dibuatnya di Muntilan. Dalangnya Pak Hoho waktu itu. Ya Mbak Anggi, Pak Radio. Oh, iya betul. Pengrajin di bawah beliau.
pakai produk pergelaran wayangnya. Ya, produk emas gitu ya, tapi makin lama ke sini kok harganya makin naik ya, sudah saya leren dulu. Ini juga naik. Dalam, Bu. Bahan pun naik. Kulitnya produknya. Nanti ganti kulit nyamuk, Bu. Nyamuk warna Bu Ilmi, warna yang tadi ditampilkan Bu Ilmi tadi yang luar biasa, mungkin dulunya pewarna alam ya, mungkin ya, sehingga Pak, menghasilkan warna-warna yang doff gitu ya. Ya mungkin juga, tapi apa itu Ganduan Sing itu dulu itu meniru persis wayang kulit Purwo yang pada masa itu. Ya. Jadi tren warna ya, Bu ya? Iya. Berarti itu akulturasi lain ya dari sisi bahkan pewarnaannya pun ya. Iya. Interpretasi. Ini keakraban antara dia sebagai Cina Pranaan dengan orang Jawa itu enggak ada jeda, Pak. Yang saya kagumi di situ. Ini betul-betul menyatu itu loh. Ya justru itu yang perlu kita angkat kembali kan sebenarnya. Dari Pak si pencipta wayang ini sendiri. Proses kreatif pada usia berapa ya? Tadi kan pindah dari Jatinom ke Jogja, belajar bergaul dengan seniman Jogja beberapa tahun, lalu proses kreatifnya muncul pada usia berapa dia? Ya itu kan mulai dibawa dari Jatinom. Jatinom itu sudah berbekal cerita Cina dan Jawa. Dari kakeknya Jawa. Ya, itu berbekal. Ini proses kreatif itu memang mulai muda, tapi belum terpikir untuk membuat wayang. Ya. Nah, baru di Jogja ini kan pergaulannya dengan seniman-seniman Jogja itu kan pada masa HB8 itu kan booming itu. Budaya Jawa, keraton Yogyakarta itu booming benar-benar semua. Yang saya tahu itu kok malah pokoknya mengenai wayang. Sampai wayang orang itu, tapi sebelumnya sudah ya, itu sampai dijadikan pusaka. Wayang orang loh ya. Lakon wayang orang. Itu dijadikan pusaka. Kita tahu bahwa yang cerita wayang Mahabharata ya, ini bukan yang menyimpan sedikit ya. Mahabharata, Ramayana itu kan kemudian cerita-ceritanya kan diagungkan. Seolah-olah ini kan ada Trah Pangiwa dan Panengen. Jadi kalau Satrio Tanah Jawa itu ya, ini Bu Wahyu Utami, Satrio Tanah Jawa. Satria aku tak tahu ya. Nah itu kan mengagungkan yang ini cerita-cerita ini, dia itu memposisikan diri sebagai Trah Panengen. Kemudian kalau orang yang tidak Panengen itu Pangiwa, yang ini kan antara dua yang berlawanan antara baik dan buruk gitu ya. Nah ini yang bukan tanah Jawa itu dianggap wong sabrang itu. Kemudian itu Pangiwa. Nah, Pangiwa, nah itulah. Jadi simpingannya pun kan beda nanti. Kedudukannya kan beda. Nah, itulah Pak Jadi memang sudah cerita Cina pun juga ada sisi yang pihak baik dan pihak tidak baik. Nah, itu kan hampir ini dipadukan antara ini si Ganduan Sing ini sendiri kan juga mencernak dari itu. Cerdas sebetulnya sih yang namanya Ganduan terhadap seni pertunjukan tradisional itu. Baik tradisional Cina maupun Jawa. Dia bisa menyaring atau apa itu. Ya menjaring dari itulah. Jadi kemudian timbul gagasan setelah di Jogja itu sebetulnya. Sebelum masih di Jatinom itu belum berpikiran untuk Pak Bobi, belum berpikiran untuk membuat wayang Cina. Setelah itu dari sana kan sudah berbekal dari ini. Kan pertunjukan sini itu sering. Ketika HB8 itu betul-betul sering. Baik itu wayang kulit maupun wayang wong. Wayang orang. Wong. Istilah Bu. Sampai sehari, berhari-hari pertunjukannya. Iya.
Apalagi Oh, kalau ini ada maksudnya dengan undang-undang keistimewaan kan maksudnya begitu, Bu. Wow. Iya maksudnya. Menselebrasi kembali. Oh, kebudayaan. Jogja. Apa TACB Renaissance, Bu. Iya, monggo teman-teman Jogja yang harus banyak kita bantu untuk. Ya. Bu Loro. Simple thing itu dibuat kaos yuk Jogja S gawe kaos tokoh-tokoh wayang itu bagus sekali. Boleh. Bu Woro sudah ya? Udah bikin belum ya? Belum yang ini. Belum ya. Monggo Pak. Yang Jogja dengan Dagadu. Lewa ya? Itu kerjasama Dagadu. Bu Titik, Tami gawe kaos apik banget. Tadi yang dipilih untuk poster itu bagus banget ya. Siap. Posternya siapa ya? Siapa? Sinta yang desain. Ya. Nanti, wah Sinta kok gak ada. Itu kan salah satu untuk memperkenalkan, dibuat tas-tas, dibuat kaos-kaos. Bikin masker gambar wayangnya. Iya. Boleh tuh. Tokohnya namanya Jurang Grawah, Mbak Elmi. Tokoh wayang untuk masker namanya Jurang Grawah. Jurang Grawah. Iya benar, boleh itu Bu. Itu yang aneh itu boleh. Ya, sekarang kan masyarakat museum sekarang kan bikin masker tapi gambar apa gitu. Patung Jakarta. Nah, ini mesti nanti Wacinwa atau Wacinwa bikin masker ya. Yang memilih yang bagus-bagusnya ada ceritanya nanti Bu Ilmi jadi kuratornya. Iya. Tokohnya yang tokoh baik. Iya, saya pilih Wan Lewa. Wan Lewa nih, Saya. Dijelaskan ya Bu ya. Dijelaskan Bu Waro itu Bu Lewa. Mana gitu. Email saya Wan Lewa loh, Mbak. Iya ya. Wan Lewa itu Sri Kandi. Sejak dulu Bu Waro itu Wan Lewa itu. Saking apa? Masker. Nggak tahu itu siapa kan bahaya. Ternyata yang saya pakai maskernya tokoh yang jahat gitu kan. Karena nggak tahu itu siapa gitu. Bu Ilmi, saya punya pertanyaan satu lagi teknis. Kalau konservasi wayang dari bahan kulit seperti itu, kalau di Sono Budaya ditaruh di kotak atau ada tuntutan-tuntutan tertentu ya? Kelembapan. Yang saya tahu, yang konservasinya, apa itu yang cemiko arkeologi apa itu? Itu kadang-kadang di ISIS atau di itu cara tradisional seperti itu. Kemudian ada ruang khusus. Ada ruang khusus. Saya itu satu-satu. Itu jangan tuh saya pernah lihat. Saya pernah lihat waktu di membutuhkan waktu. Iya. Tapi ini yang di mana Bu Ilmi? Itu di konservasi di belakang. Yang di sini dekat Gudeg. Sono Budaya. Sono Budaya. Iya, Sono Budaya kan pindah. Ada dua. Sono Budaya satu. Yang dekat Gudeg itu yang topeng-topeng. Iya. Topeng-topeng. Karena yang wayang setahu ini saya Wijilan. Di Wijilan, yang wayang Wacinwa itu di Wijilan Bu. Oh, berarti sudah dipindah baru ini yang tahun kemarin lalu ya? ke sana. Tahun kemarin. Tahun lalu saya ke sana. Betul, karena waktu itu dalam rangka untuk CBN nasional seperti Pak Helmi, Bu Kopi dan teman-teman. Saya pas ke Jogja coba saya empiri ketemu Mas siapa itu ke bagian itu siapa? Mas Ari. Eri. Ya, sudah pindah. Sudah pindah ke selatan saya itu. Masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam kan gedung gudangnya baru, bagus, lemarinya gede-gede. Iya. Cuman ya itu saya lihat kok nyimpennya caranya gini, bukan sekedar asal numpuk, pintunya nggak dikunci semua Bu. Waduh. Kan saya ngeri siang-siang itu pintu gedung itu nggak ada yang dikunci, jadi bisa sembarang belusuan itu saya bilang. Iya. Itu aja ngeri. Kemudian juga waktu itu naruh apar juga. Naruh apar itu di dalam, pemadam kebakaran itu naruhnya di dalam. Jadi udah kobongan habis baru aparnya bisa diambil saya bilang itu. Kalau naruh apar itu kan di depan pintu luar. Waduh, dan masuk. Naruhnya di dalam. Aparnya heritage kali ya? Apar heritage kali, jadi bagian dari koleksi.
Oh, barangkali. Abu Anggi. Saya bingung. Jadi beberapa hal saya sampai waktu itu ya maaf aja jadi agak ceriwis, jadi kayak sudah kenal. Gimana lagi? Saya kan ngeri kan dengan pengalaman. Oh, saya sendiri juga ngeri lihat. Iya itu. Ayo melalui JAS, Tapi, JAS mari kita lestarikan itu. Enggak ini apa orang. Tapi monggo dipersani lagi yang di Wijilan itu mudah-mudahan sudah ada perbaikan. Apalagi waktu itu ada pergantian perabotan semua dikeluarin. Saya iya. Apa tuh? Mangkrak di sana, mangkrak di sini itu tuh. Ketika saya ke sana mau dilelang. Wah, lah iki piye aku yang dilelang apa? Padahal barang-barang tua loh, barang-barang bagus dilelangi itu. Aduh. Kak Thomas, saya minta satu enggak boleh, saya ikut lelang enggak boleh. Ya udah, saya bilang. Orang saya perjuangkan dapat dana munculnya jadi pager. Perbaikan itu. Ya, yang di utara itu setengah kota itu ada di Belanda loh wayang yang benar-benar asli itu. Wayang kulit. Ya wayang kulit. Bukan wayang kulit yang separuh itu. Oh, yang Jawa, wayang kulit. Dan melengkung semua ya di Leiden ya. Nggak tahu ini nanti Pak Helmi, Bu Popi sudah masuk kembali belum itu yang di Museum Nasional? Termasuk yang dikembalikan tuh. Kembalikan itu yang berapa ribu? Dikembalikan tuh. Iya, enggak Bu Popi. Aku nenang sedih aku. Rasanya enggak Bu Popi itu. Masterpiece-nya topeng aja yang asli dipamerkan, yang duplikat disimpan di lemari besi. Jadi yang hilang yang asli. Waduh. Yang koleksi emas kan yang hilang yang asli. Asli. Yang di SB lama, SB depan. Dan mengulang koleksi emas itu ya? Iya ya. Nah, ini malah jadi lari ke koleksi museum. Iya. Hari kembali ke laptop, kembali ke Wacinwa. Wacinwa emang di museum sih. Tapi emang di Museum Sono Budoyo koleksinya. Iya. Loh, Wacinwa itu sekarang ada di Sono Budoyo. Wijilan. Oh, pindah Wijilan. Oh, baru tahu saya. Itu udah di rak baru, raknya baru. Alah, surano penataannya belum enggak nih. Nah, itu Bu Ilmi, monggo. Baru mungkin yang agak tertata naskah mungkin. Wayangnya sudah sih Bu, wayangnya sudah. Saya udah ditunggu. Itu mungkin baru waktu itu saya usul kepada gubernur, memang ada Sono Budoyo 1, Sono Budoyo 2. Bisa nggak Sono Budoyo 2 itu menjadi storage, pusat storage-nya malah udah di 2, yang satu khusus untuk pameran. Nah, akhirnya termasuk yang di gedung KONI itu sudah bisa untuk temporary exhibition gitu. Nah, akhirnya angkut tanpa pengawasan yaitu tadi. Ya memang ya itu perjuangan yang Wijilan itu fungsinya kan memang untuk storage Pak Thomas, bukan untuk display kan? Dulunya untuk display, tapi karena yang waktu itu dari gubernur minta, kenapa kok museum itu seharusnya semua koleksi itu dipamerkan secara bergantian, tapi karena nggak ada tempat, saya usulkan sudah Sono Budoyo 2 itu khusus storage. Ya. Nah, memang sih betul sih, memang di sana storage-nya udah tertata pakai rak begitu. Jadi tadi kepala wayang satu jentrek, terus badannya satu jentrek, begitu sudah dibuat kemudian. Cuman ya masih banyak yang berantakan, ada yang masih kosong lah. Pas tahun lalu saya nggak tahu sekarang Bu. Monggo dipersani Bapak Ibu yang di Jogja. Iya. Nanti kalau udah boleh keluar atau ya main-main ke sana. Halan-halan ke sana. Halan-halan. Boleh. Oke, baik. Bu Titi ini sudah hampir 2 jam. Monggo ditutup. Ya, Bu Titi. Ini ternyata kok ya menarik banget ya. Malam hari ini. Mungkin harus ada lanjutannya nanti. Mbak Tami, nanti suatu ketika kita mungkin berulang lagi, bukan berulang ya, melanjutkan apa yang sudah dibicarakan hari ini. Dan ada ide-ide macam-macam tadi ya, dari Pak Helmi, dari Sita dan sebagainya tadi, mungkin bisa ditindaklanjuti. Tadi Bu Sita sudah chat sama Pak Anto supaya Dubesnya belum diganti, Mbak Sita.
Mumpung belum diganti. Ya, masih Pak Oh, Mbak Sita yang mau gantiin dubesnya. Udah selesai. Pak Helmi. Wes member sih. Pak Helmi, paling enggak ini lolos dari dijadikan cagar budaya nasional dulu lah, itulah. Ini unsurnya kenanya banyak kok ini. Ini unsurnya kenanya banyak loh. Ada 3 Pak Uki unsur dari ini. tadi udah siap loh, itu ada alat musik di belakang. Iya, saya Iya, dari tadi nunggu. Mau main musik ya Pak Uki. Boten. Itu tadi di setem gara-gara udah berapa hari nggak pernah dipakai. Udah semangat ini mau dengerin. Berapa minggu nggak dipakai gara-gara COVID. Sebentar aja lah. Sebentar. Kelihatan ya Bu. Kelihatan ya. Padahal saya udah sandingnya jauh. Saya udah jauhin tadi. Kelihatan tapi belum. Ya, dimainkan. Lagu penutupnya Bu Sita itu Jogja. Sedikit. Ini Erhu Bu. Erhu. Ayo, 2 menit. Ayo Mas Uki. Sedikit saja nggih. Sebagian dari lagu pembuka adegan kalau lagi main kita main potehi. Ya. Sopo. Jalangin. Iki ya. Iki aku nembang. Rasa. Nggak usah. Itu saja. Nah, pendek saja dulu karena sudah malam. Nggak tahu suaranya masuk apa enggak Bu, karena saya pakai kuping ini. Dan saya pasang mute. Saya pasang mute-nya ini. Kalau nggak pakai mute, suaranya mudah-mudahan saya coba. Coba lagi, coba. Gitu. Gitu. Nah. Piang. Hai, piang. begitu. Gitu terusan. Kalau lagi manggung, keren. Beberapa pemusik. Ada Mbak Ria ini kayaknya udah muncul ya Mbak Ria. Semua saja. Mohon maaf kalau ada salah. Oh, sudah. Bagus sekali Bu Helmi. Bagus. Luar biasa. Biasa luar.